Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Kita ucapkan, kita sambut kehadiran bulan suci Ramadan. Berbahagialah kita karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di dalamnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, yang merupakan kitab suci, pedoman dan sekaligus pelita hidup manusia. Berbahagialah kita yang berpuasa, karena puasa adalah ibadah yang sangat begitu istimewa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sendirilah yang akan memberikan pahala untuk puasa ini. Karena puasa adalah ibadah yang istimewa dan mulia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa seluruh amal Bani Adam adalah miliknya, tetapi puasa adalah hanya diperuntukkan dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kita dengan puasa, karena puasa ini akan menjadi pelebur dosa demi dosa kecil yang pernah kita lakukan selama 1 tahun. Bahwa Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Berbahagialah kita dengan puasa, karena puasa akan menjadikan dan mengangkat derajat kita ke martabat, ke maqam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kaum muslimin yang berbahagia, sadarlah kita bahwa yang pertama, berpuasalah kita dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasalah kita dengan secara lahir dan batin, karena puasa yang seperti inilah yang akan membawa kita ke makom yang mulia tersebut. Dan berhati-hatilah kita semuanya, dan sadarlah kita semuanya bahwa sekali sehari saja kita meninggalkan puasa tanpa uzur yang syar'i, maka sesungguhnya 1 tahun penuh kita melakukan puasa pun tidak bisa mengganti kesalahan ini. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur, maka sesungguhnya dia lebih buruk dan lebih hina dari pezina, dari orang yang suka meminum khamr, bahkan dianggap sebagai seorang yang zindik. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya ada trik dan kiat yang harus kita punya. Di antaranya saya kutip dari seorang ulama terkenal, Ibnu Taimiyah, pernah menyatakan kunci sukses sebuah ibadah adalah dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, pra-ibadah, bertawakal kepada Allah. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah,
ittiba kepada ajaran Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasca ibadah mengkombinasikan antara istighfar dan hamdalah. Bertawakal dalam makna memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati akan bimbingan dan ajaran serta arahan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufiknya lah kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian di dalam melaksanakan ibadah ini, ittiba merupakan kunci sukses berikutnya. Tanpa mengurangi dan tanpa melebihkan apa yang sudah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ihwal puasa, sehingga puasa kita akan makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengkombinasikan antara istighfar dan hamdalah yang merupakan akhir dari sebuah ibadah, itu harus kita lakukan, karena dalam istighfar ada pengakuan dari lubuk hati yang sangat begitu dalam akan kesalahan, kekeliruan dan kekurangan ibadah puasa yang kita laksanakan, sehingga timbul rasa takut, khauf akan tidak diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus diimbangi dengan hamdalah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, sehat untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini, menumbuhkan rasa optimisme dan roja, harapan akan keberterimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah yang kita laksanakan. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa melaksanakan puasa ini adalah harus kita laksanakan dengan secara lahir dan secara batin. Puasa bukanlah hanya sekedar menahan lapar, dahaga, serta tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Akan tetapi jauh dari itu, puasa adalah bagaimana mengoptimalisasikan lahiriah kita dalam rangka menghindari dan menjauhi segala macam larangan-larangan Allah, mulai dari yang membatalkan sampai yang merusak puasa dan merusak pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus mempergunakan juga batin kita untuk melakukan hal itu, disertai dengan segala upaya dan usaha untuk melaksanakan dan mengisi hari-hari puasa itu dengan amalan-amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang bisa kita sampaikan dalam rangka membuka lembaran hari-hari puasa Ramadan tahun ini. Meskipun puasa pada tahun ini kita semuanya mengalami satu kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.